Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi, Aceh, kemudian Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, dan beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri, sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampu Bolon, kemudian juga dibantu ada Dewan Pengarah yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang PMK. Gini, jadi pertimbangannya karena bencana kali ini kan yang terdampak di 3 provinsi ya, yang cukup luas, dan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik gitu. Target ya. Ini sebenarnya tahapannya juga sudah ada ya. Target ya secepat-cepatnya kan, target ya secepat-cepatnya kan, tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian. Dan alhamdulillah tadi beberapa juga melaporkan hampir seluruh kementerian selain Danantara memberikan bantuan atau membangun hunian, kemudian juga kepolisian juga ikut membangun hunian. Kemudian PU juga sudah merencanakan berdasarkan data rekap yang sudah diterima, baik yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat, penanganannya tersendiri. Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang, dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing. Kalau dilihat dari kan bekerja di masa tanggap darurat, nah dan kalau Satgas ini kan tentunya tidak hanya kita berbicara mengenai penanganan tanggap darurat, tetapi juga sudah kemudian berbicara mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang terdampak. Jadi perbaikan terhadap jalan yang terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Sindo. Kita hari ini akan kembali komentar-komentar tentang apa yang sedang terjadi di dalam negeri ya. Ini masih terkait sama bencana Sumatera kemarin, bahwa bencana Sumatera ini sepertinya jadi pembahasan panjang di tubuh pemerintahan, dan kita akan membahasnya karena ada satu hal yang menarik dengan adanya pembentukan Satgas Bencana Sumatera. Saya akan membahasnya sama Mas Andri nih ya. Oh iya Mas. Jadi kita nggak bahas panen raya nih ya? Panen raya nanti ya? Nanti. Panen raya di Karawang ini sekaligus sebagai apa namanya? Swasembada pangan. Momen mengumumkan swasembada pangan. Tapi ya itu prestasi, tapi kita tidak sedang berkomentar ke situ. Kita lagi membahas lagi soal bencana Sumatera yang jadi perhatian. Karena ini ya, bencana Sumatera ini, kita tahu ya Mas Andri ya, kemarin kan banyak kritikan, terus banyak hujatan juga ya, bahkan bukan hanya kritik tapi hujatan, bahkan ada juga yang cenderung ke fitnah, gitu kan, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Menurut Mas Andri sendiri gimana? Iya, memang ini kemarin kan sempat dibilang bahwa pemerintah itu lamban ya menanggapi bencana, tetapi ya semakin berjalannya waktu ya kemudian dibentuknya Satgas ini. Sebenarnya ini kan Satgas yang berbeda dengan tugas dari BNPB gitu ya, yang memang tanggap bencana. Kalau Satgas ini sebenarnya adalah satuan tugas yang dibuat untuk pemulihan, mengembalikan lagi mengembalikan lagi ekonomi, mengembalikan lagi kehidupan masyarakat yang ada di daerah bencana tuh sebenarnya. Ya, sebenarnya namanya itu apa nih? Satgas Bencana Sumatera kan ya? Ya, Satgas Bencana Sumatera. Tetapi tujuannya sebenarnya untuk pemulihan. Untuk pemulihan. Kenapa itu tidak dilakukan di awal ya?
Bukan. Bukan. Kan kita sepanjang selama ini kan kita sudah punya BNPB. Iya, ya. Oh, di Kita luar ada itu. ada Kementerian Sosial, ada kementerian-kementerian. Kenapa ini harus ada satgasnya sih? Ya karena untuk infonya ya, Hmm. infonya itu memang untuk mempercepat pemulihan di daerah bencana. Jadi BNPB kan butuh juga bisa ya untuk memang, mempercepat tapi itu. tetapi ini kan lebih kompleks gitu. Jadi pemulihan ini dalam arti mengembalikan lagi kehidupan masyarakat di daerah bencana untuk menjadi kehidupan sebelum terjadinya bencana gitu. Jadi mengembalikan lagi kehidupan mereka supaya berjalan normal lagi nih gitu. Oke. Nah, Kalau ini diakui itu lebih kompleks, ya. ini kayak Jadi nanti akan ada koordinasi. Kan sebenarnya kemarin yang sempat dikritisi juga siapa sih leadernya gitu dalam bencana ini? Siapa sih yang memimpin gitu kan? ya. Nah, Pak Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian untuk menjadi Ketua Satgas Pemulihan itu untuk mengkoordinasikan apa saja yang harus dilakukan. Nah, sebenarnya tugas Satgas ini kan untuk mengakomodir gitu kan kementerian, TNI, Polri gitu dan lembaga-lembaga negara lain yang terlibat gitu untuk dalam berintegrasi, berkolaborasi dalam satu komando sebenarnya untuk memulihkan memulihkan daerah-daerah yang terdampak bencana gitu. tapi perlu nggak perlunya itu sebenarnya kayak kemarin itu kan sempat penanganan bencana Sumatera ini dikritik, dihujat, mereka lambat. Ini sebenarnya jawaban dari itu ya. Ya. Jadi ini terus akhirnya dibentuklah Satgas ini gitu kan. Nah ini, Satgas Percepatan Penanganan Bencana Sumatera. tapi kalau dibaca nih ya tugas utama Satgas nih, ya kan Pak Tito itu memimpin koordinasi lintas kementerian lembaga pemerintah daerah memulihkan kondisi di wilayah terdampak bencana. Tugas-tugasnya antara lain 1. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, memastikan pemulihan pembangunan kembali infrastruktur yang penting dan rusak, misalnya pendidikan, fasilitas pendidikan, Ya. jalan dan jembatan, gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya, gitu kan. Terus kemudian yang kedua tadi juga disampaikan ya sama Mensesnek, pembangunan hunian dan perumahan karena banyak masyarakat yang masih tinggal di pengungsian, Benar. ya kan. Jadi dia yang Pak Tito ini yang akan mengkoordinir ya. Ya, nah ini Yang yang akan ketiga ini mengkoordinir. Apa tuh? tugasnya mengkoordinasi antar lembaga, berbagai instansi pemerintah, TNI, Polri, kementerian, pemerintah daerah. Mungkin Pak Tito dipilih karena dia Menteri Dalam Negeri ya, jadi biasa berkoordinasi dengan para gubernur atau kepala daerah ya, gitu. Dan yang keempat ini menyusun langkah kerja prioritas. Wah, ini langkah kerja prioritas. Jadi kalau menurut Mas Andri perlu ya ini ya, memang ada Perlu seorang Satgas ini perlu kepala Satgas ini ya. ya, perlu ada orang yang ada di di atas untuk mengakomodir semuanya. Jadi semuanya nggak berjalan sendiri-sendiri. Dan ini mungkin belajar dari pengalaman kemarin ya, ketika penanganan tanggap darurat terkesannya nih, terkesannya memang masing-masing mengerjakan tupoksinya masing-masing, tetapi tidak ada yang Tanpa koordinasi. tidak ada yang mengkoordinasi gitu. Tapi Tidak kan ada. bukannya kayak pembangunan jembatan itu udah dikoordinasi sama Kasat gitu kan. Betul. Ya, fasilitas-fasilitas infrastruktur Itu presiden yang juga kan yang nunjukkan. penting ya. Itu kan Pak Maruli ya. Itu diminta untuk menjadi Percepatan pembangunan jembatan. Ya. untuk akses jalan dan segala macamnya gitu benar. kan. Nah, tapi kan di awal-awal kan memang tidak terlihat ada koordinasi yang jelas sebenarnya gitu. Dan ini mungkin yang dilihat sama Pak Prabowo dan kemudian melihat bahwa ini fasenya udah mulai bergeser setelah lebih dari 1 bulan kejadian. Setelah tanggap darurat ini yang harus dilakukan adalah pemulihan. Oke. Gitu. Dan ya kita banyak melihat berita-berita juga ya bahwa memang pembangunan sekolah, pembangunan gedung-gedung pemerintahan gitu ya itu udah mulai dirapikan, dibersihkan juga dari lumpur-lumpur dan segala macamnya gitu. Tapi memang yang jadi PR selanjutnya itu adalah bagaimana kemudian masyarakat ini juga bisa diedukasi terkait soal bencana, ya kan. Terus kemudian traumanya gimana nih healingnya, kan banyak juga anggota-anggota masyarakat yang anggota keluarganya tuh hilang, meninggal dunia dan segala macamnya gitu. Nah ini kan jadi concern juga sebenarnya.
mau seperti apa. Kalau pembangunan hanya pembangunan fisik aja, sebenarnya oke-oke aja. Ya. Itu bagus gitu. Tapi kan ada juga pembangunan yang lain gitu, membangun lagi rasa kepercayaan diri, memulihkan lagi traumanya, itu juga penting. Nah, yang lebih penting lagi Mas Teguh sebenarnya adalah membangun ekonomi masyarakatnya.